A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beramallah secepat mungkin dan sebaik mungkin, sesempurna mungkin dan sesering mungkin, di mana saja dan kapan saja. Beramal tuh banyak. Belajar beramal, mendidik anak beramal, membaca Al-Quran beramal, berdoa beramal, membantu orang lain beramal, bekerja beramal, mencari nafkah beramal, mengajar beramal, membersihkan rumah juga adalah amal, membersihkan pakaian, memasak, semua adalah amal, bergantung kepada niatnya. Bersyukurlah bahwa orang-orang yang diberi peluang, diberi waktu untuk banyak beramal. Anda yang masih muda, amal Anda adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan Anda yang sudah usia 40 atau 50 tahun, amal Anda semakin banyak. Belajar tetap harus belajar, tapi mungkin porsi waktu Anda yang lebih banyak adalah untuk mencari nafkah. Bekerjalah, carilah nafkah dengan sebaik-baik mungkin, dengan penuh amanah. Carilah jalan-jalan yang halal. Bekerjalah dengan menjauhi hal-hal yang haram dan syubhat. Manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Bergurulah kepada orang-orang, kepada para pengusaha yang terbaik. Silaturahmilah dengan sumber-sumber rezeki. Kemudian bantulah setiap orang, karena itu akan memudahkan rezeki Anda. Setelah beramal, kemudian Anda ikhlaskan amal Anda. Anda ikhlaskan hanya untuk Allah. Anda bekerja hanya untuk Allah. Anda mengajar hanya untuk Allah. Anda belajar hanya untuk Allah. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan untuk mencari ijazah. Bukan untuk mencari nama. Itu hanyalah bonus. Itu hanyalah tambahan saja. Tapi yang utama adalah Anda ikhlas lillahi ta'ala. Anda mencari, bekerja keras, bertani, berdagang, berjualan, menjajakan jasa Anda siang atau malam, ikhlaskanlah kepada Allah. Anda sebagai kuli, sebagai tukang beca, sebagai supir angkot, sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai pedagang di pasar, apapun profesi Anda, ikhlaskanlah kepada Allah, karena itu akan jadi amal. Amal itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya ibadah saja, tapi pekerjaan keduniaan seperti mencari nafkah di tempat-tempat yang kering, yang gersah, yang jauh dari masjid misalnya, atau yang bekerja siang dan malam, tapi kalau diikhlaskan karena Allah, itu akan menjadi ibadah. Manifestasi karena Allah itu banyak, misalnya untuk membantu keluarga, itu juga karena Allah. Untuk mendidik anak, itu juga karena Allah. Tapi yang paling utama adalah niatkan bahwa semuanya adalah karena Allah. Allah lah yang paling berhak untuk diniatkan, yang paling berhak untuk kita inginkan. Kemudian setelah beramal dengan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dengan ikhlas yang terus dijaga setiap hari, setiap saat, kemudian janganlah sesekali mengharapkan pujian. Janganlah sesekali mengharapkan imbalan dari manusia. Bahkan menurut ajaran sufi, harapkanlah sebaliknya. Harapkanlah cemoohan, harapkanlah kritikan, harapkanlah serangan, harapkanlah mungkin kata-kata yang akan menyudutkan Anda. Tidak semua orang bisa memahami kebaikan dan kontribusi Anda. Agar Anda atau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ada niat, ada keinginan mendapatkan pujian, mendapatkan kesan, impression dari orang, dari siapapun, dari keluarga kita, itu akan merusakkan amal kita. Jadi banyak beramal, tingkatkan amal Anda, sempurnakan amal Anda. Kalau perlu Anda mengikuti training, pelatihan, mencari pembimbing, mencari tutor, mencari mursyid, mencari guru-guru yang terbaik agar
profesi Anda semakin baik, amal Anda semakin baik, kinerja Anda semakin baik. Kemudian ikhlaskan, dan setelah itu harapkan serangan. Harapkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang. Tantangan. Agar kita benar-benar ikhlas. Dalam hal ini, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, keikhlasan dapat menghimpun perbuatan-perbuatan utama. Itulah yang dimaksud dengan kunci keikhlasan. Menerima dan restunya adalah ridho. Orang yang diterima dan diridhoi oleh Allah berarti orang itu orang ikhlas, meskipun amalnya sedikit. Orang yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia tidak ikhlas, meskipun amalnya banyak, sebagaimana iblis. Tanda diterimanya amal seseorang adalah istiqamah, dengan mengorbankan semua kesukaan, menggunakan ilmu dalam semua gerakan dan diamnya. Orang yang ikhlas adalah orang yang ruhnya tekun, rajin, dan mencurahkan akalnya demi menegakkan sesuatu. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam juga berkata, orang yang beramal akan celaka kecuali yang beribadah. Orang-orang yang beribadah akan celaka kecuali orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan celaka kecuali yang benar niatnya. Dan orang yang tulus niatnya juga akan celaka kecuali yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa juga akan celaka kecuali yang yakin, yang memiliki iman yang kuat. Dan orang yang yakin juga dalam bahaya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu hingga keyakinan datang kepadamu. Dalam ikhlas, minimalnya kita mencurahkan segenap kemampuan. Kita mencurahkan segala apa yang kita miliki. Dan kemudian kita menyadari bahwa Allah lah sebetulnya yang membuat kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Karena kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.